Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tuhan kami atas segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu lah yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami akan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau, karena kami akan mendengarkan-Mu. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka yang menjadi nas renungan buat kita pada pagi hari ini, Kamis 13 Juli 2023, tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 5. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan ini setiap orang pasti pernah mengalami berbagai macam penderitaan, kesulitan, dan kegagalan. Dan hal ini adalah suatu hal yang tidak dapat kita hindari dalam hidup kita, karena terkadang penderitaan, kesusahan itu datang tiba-tiba dalam hidup kita, dan yang terkadang kita tidak tahu kapan itu akan berakhir. Tapi kita harus tahu dan kita juga harus selalu berharap bahwa Tuhan akan selalu menopang kita, dan juga jangan pernah putus asa. Demikian juga halnya dengan Rasul Paulus dalam nas ini. Ia mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan dalam hidupnya yang membuat ia sampai merasa putus asa. Namun penderitaan yang berat itu membuat Rasul Paulus mengerti bahwa sesungguhnya dari setiap penderitaan yang ia alami, Tuhan menguatkannya, dan ia juga menerima penghiburan dari Allah yang berlimpah-limpah. Dan ia juga sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus pun rela mati, menderita di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Pengalaman inilah yang membuat Rasul Paulus memiliki kekuatan untuk menghibur jemaat yang mengalami penderitaan di kota Korintus. Dan Paulus juga berharap agar jemaat di Korintus menyadari bahwa betapa besarnya kasih Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang terkasih, dan hal ini jugalah yang menjadi seruan bagi kita saat ini, terlebih bagi setiap orang yang mengalami kesulitan pada saat ini. Ingatlah saudaraku, seberat apapun penderitaanmu, kesulitanmu, kesusahanmu, tetaplah bertekun dalam iman dan kuatlah menghadapinya. Dan jangan pernah biarkan kekuatan atau pikiran kita yang menguasai hidup kita ini, melainkan bukalah kesempatan dalam hati kita, hidup kita, untuk menerima dan mengalami kuasa dari Yesus Kristus. Ingatlah bahwa Kristus, Rasul Paulus, bahkan nabi-nabi Allah juga pernah mengalami penderitaan seperti kita ini.
dan janganlah penderitaan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih ya Allah Tuhan kami, Engkau masih memperbolehkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya mampukan kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Dan berkati juga kami Tuhan dalam satu hari ini untuk melakukan setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.